Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dominika Divanya Jarasari dari kelas 12 IPA 1 absen 10. Hari ini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan tentang taktik dan strategi permainan sepak bola. Jadi yang pertama kali yang saya jelaskan yaitu tentang taktik. Taktik dalam aplikasinya secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu taktik penyerangan. Jadi, taktik penyerangan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Taktik penyerangan dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu taktik mencari tempat kosong di antara pemain lawan. Taktik melakukan gerakan tersusun baik yang membawa bola maupun tidak untuk memanfaatkan lebar lapangan, dan taktik bermain ketat atau jeli melihat peluang. Yang kedua yaitu taktik pertahanan. Taktik pertahanan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menahan serangan lawan agar tidak mengalami kekalahan atau kelelahan dalam pertandingan. Taktik pertahanan dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu man-to-man defense, yaitu setiap pemain membayangi satu lawan satu. Yang kedua itu zone defense, yaitu setiap pemain bertanggung jawab atas daerah pertahanannya. Yang ketiga yaitu kombinasi antara taktik man-to-man defense dan zone defense. Yang ketiga yaitu taktik perorangan. Jadi taktik perorangan diartikan sebagai siasat yang dilakukan oleh seorang pemain dalam menggunakan kemampuan fisik, teknik, dan mental yang dilakukan dengan proses dengan cepat untuk menghalangi masalah yang terjadi dalam suatu pertandingan. Yang keempat yaitu grup taktik. Grup taktik adalah suatu siasat yang dijalankan dua orang pemain atau lebih dalam melakukan pertahanan dan penyerangan untuk mencari kemenangan secara sportif pada suatu pertandingan. Yang terakhir yaitu kolektif taktik. Kolektif taktik yaitu suatu siasat yang dijalankan oleh suatu regu dalam menjalankan kerjasama untuk mencari kemenangan dalam suatu pertandingan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang formasi dalam sepak bola. Formasi yang pertama saya jelaskan yaitu formasi 4-2-4. 4-2-4 yaitu menggunakan 4 back, 2 gelandang, dan 4 penyerang. Saat menyerang, satu gelandang akan maju beserta back kanan dan back kiri. Gelandang yang maju ini akan melindungi areanya sambil membantu back kanan dan kiri dalam menyerang. Ketika terjadi serangan balik, mereka akan turun ke pos masing-masing dan bekerja sama dengan para pemain tersisa di daerah permainan sendiri untuk membentuk upaya lawan agar tidak menjadi ancaman berbahaya. Sementara itu, 4 penyerang memiliki tugas untuk membongkar pertahanan lawan. 2 penyerang tengah sebagai ujung tombak, sedangkan 2 pemain lain menyisir kedua sisi lapangan sebagai sayap. Yang kedua yaitu formasi 3-5-2, yaitu kendati bermain 3 back, 2 pemain tengah yang berada di sisi lapangan akan ikut turun membantu pertahanan hingga membentuk 5 back. Begitu juga ketika menyerang, 2 pemain tengah di sisi lapangan akan maju ke depan untuk mengirim umpan dari sisi tengah. Formasi yang ketiga yaitu formasi 4-5-1, yaitu menggunakan 4 pemain bertahan, 5 pemain tengah, dan 1 penyerang. Seorang pelatih yang menggunakan formasi ini akan fokus pada lini tengah mereka untuk menguasai pertandingan sekaligus membuat beragam serangan. Apabila tim sudah mencetak gol cukup banyak, secara otomatis tim lawan akan melakukan penyerangan dan membalas ketinggalan. Maka dari itu, tim hanya perlu bertahan hingga pertandingan berakhir. Selain bertahan, formasi ini sering juga digunakan untuk menyerang balik jika ada kesempatan. Formasi yang keempat yaitu formasi 4-4-2, yaitu menggunakan 4 pemain bertahan, 4 pemain tengah, dan 2 penyerang. 4 pemain bertahan diisi dengan 2 back sayap di bagian kiri dan kanan dan 2 back tengah. Kemudian pada 4 pemain tengah biasanya diisi oleh 2 gelandang tengah dan 2 gelandang kanan dan kiri. Adapun 2 penyerang biasanya diisi oleh 1 striker murni dan 1 striker kedua atau second. Akan tetapi ada pula yang memasang 2 striker maupun 2 second striker ke depan. Formasi berikut yaitu formasi 4-3-3. Jadi strategi 4-3-3 berarti 4 pemain belakang atau back, 3 pemain tengah atau gelandang, dan 3 penyerang. Dalam formasi 4-3-3, 2 back di samping sisi lapangan yaitu di back sayap mempunyai peran tambahan untuk maju ke depan sehingga menjadi lebih krusial dalam bergerak ofensif atau menyerang. Selain itu, 2 back sayap juga dapat membantu melindungi posisi tengah yang diisi oleh center back
seusai kebutuhan. Sementara di sektor tengah, 2 dari 3 gelandang memiliki tugas lebih dalam membangun serangan. Satu lainnya bertanggung jawab untuk fokus di lini pertahanan. Adapun di lini depan terdapat 2 gaya dalam penerapannya, yaitu dengan menurunkan sepenuhnya ujung tombak atau menugaskan 2 diantaranya sebagai winger. Pilihan kedua lebih kerap diterapkan untuk hadirkan keseimbangan lebih dalam permainan. Formasi yang terakhir yang akan dibahas yaitu formasi 4-2-3-1. Jadi itu artinya ada 4 pemain sebagai back, 2 gelandang bertahan, 3 pemain tengah, dan 1 pemain lainnya sebagai penyerang. Keunggulan dari formasi ini yaitu harmonisasi dan kesolidan dari tim, serta memiliki banyak opsi penyerangan. Sehingga dengan melalui formasi ini, penyerangan tidak harus mengandalkan striker. Banyak yang disebutkan bahwa formasi ini cukup sulit untuk ditembus dan merupakan formasi bertahan yang paling ampuh. Jadi ini hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika saya mengatakan hal yang tak berkenan dalam presentasi ini. Sekian dari saya. Terima kasih.